Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Pelajaran tematik kita hari ini, yaitu IPS, akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ada yang memanfaatkan sumber daya alam dan ada yang tidak memanfaatkan sumber daya alam. Kita lihat ya bersama-sama. Kalian perhatikan ya. Kegiatan ekonomi pedesaan. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan masih memanfaatkan sumber daya alam. Lahan yang luas dimanfaatkan penduduk desa untuk menanam berbagai macam jenis tumbuhan yang nantinya setelah masa panen akan dijual ke pasar atau ke tengkulak. Berikut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga desa. Yang pertama, pertanian. Sebagai negara agraris, hampir 75% penduduk yang tinggal di pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian tidak lepas dengan kondisi geografis desa yang masih memiliki lahan yang luas dan tingkat pencemaran udara yang lebih rendah. Karena di desa jarang sekali ya kendaraan bermotor. Tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, dan palawija. Contohnya palawija adalah singkong, kacang panjang, dan umbi jalar. Masih banyak lagi ya tanaman palawija. Berdasarkan luasnya, lahan pertanian di desa terbagi menjadi tiga, yaitu persawahan, perladangan, dan perkebunan. Kita lihat ya satu persatu. Persawahan. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Sawah lebih banyak dijumpai di dataran rendah. Sawah juga dapat ditemukan di lahan yang memiliki kemiringan tinggi, biasanya dalam bentuk terasering. Terasering disebut juga dengan sengkedan. Terasering adalah sistem pertanian di mana lahan persawahan yang ada di pegunungan atau bukit dibuat berundak-undak atau seperti tangga. Terasering bertujuan untuk menahan air sehingga memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Selain itu, terasering juga berfungsi untuk mencegah erosi atau tanah longsor. Perladangan. Perladangan adalah sistem bercocok tanam berpindah-pindah dari suatu bidang tanah atau ladang ke bidang tanah yang lain. Perladangan banyak dilakukan masyarakat di desa yang kesulitan air. Hasil ladang berupa jagung, kedelai, kacang tanah, dan berbagai jenis palawija. Perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah. Perkebunan banyak dilakukan di dataran tinggi. Perkebunan dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan hortikultura. Yang pertama, perkebunan besar contohnya kopi, teh, coklat, cengkeh, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, perkebunan hortikultura. Contohnya ada sayur, buah, dan bunga. Tanaman tersebut biasanya ditanam di dataran tinggi yang udaranya sejuk. Selain pertanian, kegiatan ekonomi di pedesaan dapat berupa peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Berdasarkan hewan yang dibudidayakan, peternakan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk susu, daging, dan tenaganya.
Kalau tenaganya biasanya dipergunakan untuk membajak sawah. Contoh hewan dalam peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Berikutnya, peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk daging, susu, dan kulit. Contoh hewannya adalah kambing, domba, kelinci, dan babi. Yang ketiga, peternakan hewan unggas. Peternakan hewan unggas bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk daging, telur, bulu, atau hiburan. Contohnya ada ayam, angsa, itik, dan burung. Nah, kalau burung ini bisa jadi hiburan ya, dilihat dari warna bulunya atau suaranya. Faktor-faktor pendorong usaha peternakan. Yang pertama, mempunyai padang rumput yang luas. Mengapa? Karena rumput dipergunakan sebagai makanan hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan yang lainnya. Yang kedua, iklim cocok untuk peternakan. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja di bidang peternakan. Contohnya, peternakan hewan sapi dapat menambah lapangan kerja bagi seseorang karena memerlukan pekerja untuk memerah susu atau memotong daging hewan sapi. Selain itu, ada peternakan ayam, memerlukan tenaga untuk merawat ayam atau hewan ayam itu dijadikan ayam potong, sehingga membutuhkan pekerja untuk melakukannya. Yang keempat, dapat diambil bermacam-macam manfaatnya. Contohnya tenaganya, dagingnya, telurnya, susunya, dan yang lainnya. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari kegiatan ekonomi yang berada di pedesaan. Contohnya apa saja? Ya, ada pertanian dan peternakan. Sekarang, kita akan membahas kegiatan ekonomi yang berada di perkotaan. Kegiatan ekonomi yang berada di perkotaan, contohnya yaitu yang pertama adalah jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen. Kegiatan jasa dapat berupa tenaga keahlian, pikiran, atau keterampilannya. Contoh kegiatan jasa adalah jasa kesehatan, jasa hukum, jasa perbankan, jasa transportasi, dan perhubungan, serta jasa telekomunikasi. Berikutnya, perindustrian. Industri adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga menjadi barang yang siap dipergunakan. Perindustrian merupakan salah satu bidang yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal tersebut dapat terlihat dalam suatu pabrik pasti membutuhkan karyawan untuk bekerja bagian produksi, pengawas pabrik, serta pengepakan dan pengangkutan barang. Selain itu, tenaga administrasi, teknisi, satpam, pegawai pemasaran, dan lain-lain. Nah, itu semua ada di dalam perindustrian. Yang berikutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan antara pedagang dan konsumen. Berdasarkan luasnya pasar, perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama perdagangan lokal, yaitu perdagangan yang berlangsung di sekitar kota atau daerah tempat penjual. Yang kedua, perdagangan regional, yaitu perdagangan yang terjadi antar wilayah. Contohnya dari suatu provinsi ke provinsi yang lainnya. Yang ketiga, perdagangan nasional, yaitu perdagangan yang terjadi antara wilayah di dalam negeri dan meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Contohnya perdagangan antar pulau dari suatu pulau ke pulau lainnya. Yang keempat, perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang terjadi antara bangsa di dunia dari suatu negara ke negara lainnya. Pada perdagangan internasional dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri.
Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelajaran ini sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita ingat-ingat kembali ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa, sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi ada beberapa macam. Kita lihat ya. Yang pertama, kegiatan produksi industri. Contohnya, perusahaan tahu, tempe, pabrik gula, dan pabrik pupuk, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, kegiatan produksi dalam bidang agraris. Contohnya, kegiatan pertanian untuk menghasilkan padi, teh, kopi, tanaman hortikultura. Dan yang terakhir, kegiatan produksi di bidang ekstraktif. Contohnya, pertambangan, penangkapan ikan, pembuatan garam, dan penebangan kayu. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa, sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan barang atau jasa. Distributor dikenal juga dengan agen atau pedagang. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi, sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Contoh dari konsumsi yaitu membeli pakaian, memakai baju, memasak sayur, dan masih banyak lainnya. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas IPS. Tugas ini kalian kerjakan di buku PR tematik, tulis tanggal dan tulis soalnya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.